Oke, satu cerita menarik dalam kejadian kemarin ini tentunya adalah resonansi kedua karma itu. Kita sebut sebagai Red Karma dan Blue Karma, Kawaki Isshiki dan Boruto Momoshiki Otsutsuki. Nah, ini cukup menarik ditambah dengan grafik yang keren sekali kemarin itu. Awal resonansi dua karma ini memiliki kejutan dan lebih detail lagi dari chapternya kemarin itu, dimana dalam animenya sendiri perubahan karma itu menghasilkan getaran dan gemuruh jika salah satunya itu bangkit. Nah, untuk kasus Boruto sendiri yang memiliki karma biru ini sendiri, contohnya ketika melawan Kashinkoji bisa menyerap api suci Zanmai no Shinka. Tapi kemarin momen saat resonansi getaran itu terjadi pada tubuh Boruto dan menyebabkan segel itu rilis mendadak. Ya, this is Blue Karma. Oke, relax, kita akan intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai karma sang rival dari Kawaki milik Boruto, Blue Karma. Oke, disclaimer dulu, ceritanya nanti itu akan kita hubungkan beberapa chapter yang lalu dan aksi ke depan dari kisah shinobi modern ini, dan tentunya info dari karma biru milik Boruto. Nah, Kashinkoji berkata, "Delta, coba kau lihat itu, sepertinya bocah pengguna karma satunya juga sangat hebat." Kashinkoji dan Delta itu menyaksikan dua pertempuran yang sangat langka, di mana mereka kira hanya ada karma Kawaki, ternyata di sini wadah itu ada dua orang. Kashinkoji sudah mengetahui beberapa hal, tapi Delta soal Momoshiki sepertinya belum tahu sama sekali. Nah, adegannya itu di sini. Setelah karma Kawaki ini menampakkan tanda yang menyala, Boruto itu langsung menerima respon itu, bahkan tubuhnya ini bergetar. Dan karma biru itu langsung menjalar keluar, bahkan warna itu sampai ke wajah Boruto sendiri. Ya, meskipun di sini Boruto tidak bergerak sama sekali, tapi karena konsep mereka beresonansi satu sama lain, Boruto mengalami hal serupa. Cuman, meskipun karma mereka berwarna merah ataupun biru, akan tetapi sepertinya di tahap normal karma mereka juga berwarna dasar hitam. Nah, mungkin jika berwarna ketika ia itu mengaktifkan kekuatan dalam jumlah besar. Dan kita ambil contohnya ketika keduanya itu menyerap sebuah ninjutsu. Oke, dari perubahan tangan merah Kawaki yang di tengahnya juga ada bulatan merah itu, milik Boruto juga serupa, bedanya ia memiliki warna biru. Di sini Boruto yang belum tahu kenapa ini semua terjadi terus memandangi tangannya yang penuh akan tato segel itu, dan yang pasti membuat kita terkesan kemarin ketika kemunculannya adalah suara gemuruh dan getaran itu. Pokoknya itu adalah epic moment lah, jika dikasih backsound seperti itu kesan darknya itu dapat banget. Menariknya, dari karma biru inilah Boruto ini bisa melindungi tim 7 dan tentunya Dr. Katasuke setelah ledakan dari karma merah milik Kawaki. Itu sih memang kita tahu adalah kekuatan dari Otsutsuki Momoshiki. Tetapi yang bikin kita penasaran, ternyata jika karma Kawaki ini menghilang, otomatis resonansi serupa juga terjadi kepada Boruto. Tetapi tidak seperti Kawaki yang menguap, karma biru milik Boruto hanya menyisakan segel itu. Atau dalam kasusnya kemarin, ia hanya terjatuh pingsan ketika cakranya habis ketika melahap Zanmai no Shinka milik Kashinkoji. Lalu, apa yang menarik dari karma biru dibandingkan karma merah milik Kawaki? Apa persamaannya dan perbedaannya sampai sekarang ini? Oke, ada beberapa hal. Pertama, memiliki karena mengalahkan. Nah, keduanya, baik Boruto atau bahkan Kawaki, sama-sama tidak menginginkan kekuatan itu. Tapi ada perbedaan mendasar, dimana jika Kawaki ini diberikan secara paksa oleh Jige melalui sebuah eksperimen dan sampailah sekarang ini di fase ketiga, sementara Boruto dahulu pernah melemparkan rasengannya ke muka Momoshiki saat pertempuran para Kage. Bahkan Momoshiki juga sempat berpesan kepada Boruto seperti ini, "Seseorang yang telah mengalahkan dewa, orang itu bukanlah manusia biasa lagi. Ketahuilah, mata birumu itu akan merenggut segalanya dari hidupmu." Itu adalah perbedaan mendasarnya karma Boruto serta karma Kawaki. Kedua adalah menyerap dan mengeluarkan jutsu. Nah, untuk Boruto pasti para fans juga tahu jika Momoshiki di tangannya ini dahulu memiliki Rinnegan, dan dojutsunya ini bisa menyerap segala macam sebuah ninjutsu, bahkan bisa mengeluarkannya langsung menjadi jauh lebih besar lagi. Kemampuan inilah yang bisa digunakan oleh Boruto bahkan Kawaki sendiri jika fungsi utama dari karma mereka adalah menyerap dan mengeluarkan jutsu. Tapi ada catatan di sini, di mana karma yang diserap haruslah bermuatan cakra, di mana contoh jika seorang shinobi menyerangnya dengan katon atau seorang ilmuwan menembakkannya dengan sains ninja sekalipun, asalkan menggunakan cakra, maka serangan tersebut bisa diserap oleh karma Boruto atau bahkan milik Kawaki.
Nah, kondisi ini juga sudah beberapa kali ditampilkan keduanya saat kebangkitan karma mereka. Bahkan saat berhadapan dengan Kashin Koji, karma ini juga bisa melakukan hal tersebut. Badas memang kekuatan dari karma ini. Tapi catatan, sampai saat ini milik Boruto hanya bisa untuk menyerapnya, dan itu pun terkadang masih tanpa ia sadari sama sekali. Tapi untuk Kawaki, dia lebih bisa menggunakannya. Oke, ketiga, karma itu beresonansi. Nah, ini bisa menjadi sangat mengerikan, dimana jika karma ini beresonansi, artinya semua saling terhubung. Dan dalam kasus ini adalah Boruto serta Kawaki, dimana dalam beberapa adegan saat itu pun mereka ini karmanya beresonansi satu sama lain. Dimana teknik yang diserap Boruto, maka Kawaki bisa menggunakan kembali untuk menyerang. Nah, memang sejauh ini Kawaki itu terlihat lebih menguasai dan tahu banyak hal soal karma daripada Boruto sendiri. Dan melawan Garou ini menjadi bukti nyata jika Kawaki lebih bisa menguasai perubahan dari karma merah itu. Tapi milik Boruto juga tidak kalah hebat seperti yang dikatakan oleh Kashin Koji, dimana kalau kita pernah membaca chapternya, akan ada sebuah latihan khusus antara Boruto, Kawaki, dan tentunya Hokage ke-7 pada nantinya. Kita tunggu aja ketika Kawaki sudah berada di Konohagakure. Oke, keempat ini adalah Jikukan Ninjutsu. Nah, setelah karma ini beresonansi satu sama lain, maka ada beberapa adegan yang sempat membuat kehebohan saat itu, dimana tiba-tiba nanti Jigen datang ke rumah Uzumaki dan mencoba mengambil alih Kawaki. Saat bersamaan, karma milik Boruto ini juga akan aktif. Nah, sampai saat ini kalau ngomongin teknik Jikukan Ninjutsu, satu-satunya shinobi yang bisa menggunakan hanyalah Uchiha Sasuke karena ia memiliki Rinnegan dari Rikudo Sennin. Bahkan seorang Naruto pun akan kebingungan kalau sudah dibuang dalam dimensi ruang dan waktu itu. Nah, menariknya nih, salah satu kemampuan mengerikan dari karma ini bisa melakukan sebuah kombinasi ruang dan waktu. Dan kita tahu dalam chapternya kemarin kalau udah yang membaca, saat Jigen muncul ke Konoha itu juga melalui karma dari Kawaki sendiri dan bisa membuka portal ke dimensi lain sekalipun. Hal serupa juga dialami oleh Boruto dan Kawaki, di mana gabungan dari karma mereka bisa mencari dan membuka dimensi lain yang dibuat oleh Jigen. Bahkan nih, kita pasti tahu kalau mengacu dalam chapternya, pada saat itu tipe keduanya itu juga menyelamatkan Hokage yang tersegel dalam kurungan mangkuk tersebut dengan kedua karma. Oke, gini deh, teknik Jikukan Ninjutsu hanya beberapa orang yang menguasainya saja, dan pastinya mereka adalah ninja-ninja super tangguh dan super elit. Kemampuan karma selain memperkuat fisik dan teknik mereka juga sebagai kemampuan penghancur. Dan Kawaki telah menunjukkannya kepada Garou. Nah, sampai sekarang ini keduanya itu memang menarik perhatian, seorang rival yang dipertemukan dalam lingkaran karma merah serta biru. Dan yang unik lagi, pada saat Kawaki sudah berada di Konoha nanti, sesuatu akan terjadi kepada mereka berdua. Ada yang udah gak sabar? Nah, menurut kalian apa yang terjadi nih jika kedua karma ini bersentuhan satu sama lain? Ada yang tahu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. So guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai Blue Karma Boruto dan beberapa hal ke depan tentang karma miliknya itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.